Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran kimia kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Biar lebih jelas, mari kita simak tayangan berikut. Ini indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kenaikan titik didih pada larutan elektrolit tertentu. Tiga, peserta didik dapat menentukan penurunan titik beku pada larutan elektrolit tertentu. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan tekanan osmosis pada larutan elektrolit tertentu. Masih ingat dengan larutan elektrolit ya? Elektrolit itu larutan yang dalam air terurai menjadi molekul. Sedangkan larutan itu yang non elektrolit ya. Kalau larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya ya. Itulah namanya larutan elektrolit. Terurai oleh adanya listrik ya, dalam air terurai oleh adanya arus listrik menjadi ion-ionnya ya. Itu namanya larutan elektrolit. Jadi nanti akan ada bedanya pada partikel-partikelnya antara larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit. Baik, kita ambil contoh saja seperti ini. Ini adalah gula C6H12O6 glukosa. C6H12O6 ini kalau dilarutkan dalam air, bentuk terkecilnya adalah C6H12O6. Jadi tetap sama, jadi N-nya sama dengan 1 itu. Terurai dalam bentuk terkecilnya adalah molekul. Ya. Kita bandingkan dengan NaCl. NaCl ini adalah senyawa ion, ya, senyawa ion. Ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Yang NaCl ini adalah 1, sedangkan di sebelah kanan ini hasilnya ada Na+ sebanyak 1 dan Cl-1, jadi jumlahnya ada 2. Berarti dengan demikian terurai menjadi 2 bagian ya. 2 bagian atau ion ya di sini menjadi 2, N sama dengan 2. Kalau K2SO4, K2SO4 itu kalau diuraikan menjadi 2K+ dan SO4 2- ya. Berarti jumlah setelah terurai menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya, N sama dengan 3. Nah, inilah bedanya antara larutan non elektrolit dengan larutan elektrolit. Kalau larutan non elektrolit dalam air terurai menjadi molekul, jadi N-nya tetap sama dengan 1 ya. Sedangkan larutan elektrolit itu terurai menghasilkan N yang tidak sama dengan 1 lagi. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung dari jumlah ion yang ada di sana. Berikutnya kita lihat perbedaan titik didih dan titik beku sebagai akibat adanya perbedaan terurai tadi ya. Nah, ini ambil contoh di sini. Ini kita sumbernya dari sumber belajar kemdikbud.go.id ini ya. Ini yang non elektrolit. Non elektrolit berarti tadi berapa? N sama dengan 1. Ini di belakang ada N sama dengan 1. Semuanya sama ini urutannya, konsentrasinya 0,1 M. Maka kalau kita mau membandingkan berarti harus membandingkan hal yang sama dulu ya. Jadi 0,1 M semua. Kemudian di sini kita lihat harga titik didih dan titik beku, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih untuk CONH2 2 kali 0,1 M ini 0,052 ya. Kemudian C25OH 0,1 M juga sama 0,052. C6H12O6 0,1 M sama 0,052. Jadi ini tidak berpengaruh jenis zatnya di sini ya, tapi yang berpengaruh adalah molekulnya, jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya yang berpengaruh itu. Jadi ini sama-sama 0,1 M dan hasilnya juga sama di sini kenaikannya. Penurunannya juga sama, semuanya 0,186 semua ya. Ini karena N-nya sama dengan 1 semua, sama.
Sekarang kita bandingkan dengan yang larutan elektrolit. Contoh di sini NaCl. NaCl itu terurai menjadi Na+ dan Cl-, berarti N sama dengan 2 ya. Ini konsentrasinya 0,1 m. Ternyata hasilnya ya, kenakan titik didihnya itu adalah 0,104. 0,104 nih kalau kita hitung-hitung sama dengan 2 kali 0,052. Ya. Ini pengaruh dari harga N di sini tadi. Sama dengan penurunan bekunya. Kalau yang non elektrolit tadi itu 0,186, sekarang kalau yang NaCl ternyata hasilnya 0,372. 0,372 ini itu sama dengan 2 kali 0,186 ya kan? Berarti harga 2 di sini yang berpengaruh untuk meningkatkan harga penurunan titik beku larutan. Misalkan kita ambil contoh yang 3 coba. Nah, ini H2SO4 3 nih ya. Untuk H2SO4 ini nah, ini N sama dengan 3. Ternyata di sini nah kan 3 kalinya. 3 kali dari ini. Ini juga 0,558 sama dengan 3 kali dari 0,186. Nah, berarti harga N ini sangat berpengaruh untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Baik, kita lanjut bagaimana cara mencari untuk larutan elektrolit. Ingat, elektrolit ada 2 macam, ada elektrolit lemah dan ada elektrolit kuat. Kebetulan yang ada di sini semuanya adalah elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat itu harga faktor Van Hoff-nya nanti itu besarnya sama dengan harga N di sini ya. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu harga faktor Van Hoff-nya nanti tidak sama dengan harga N di sini. Apa itu faktor Van Hoff? Kita lihat tayangan berikut. Nih, menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, ini contoh untuk terurainya ya, A menjadi NB, kemudian mula-mula amol, terurai A alfa mol, yang ini jadi Na alfa mol ya. Kemudian di akhirnya tinggal ini A min A alfa mol, yang ini Na alfa mol ya, yang di akhir nanti ya. Jadi mol yang dihasilkan sebanyak ini ditambah ini. Jadi sama dengan A kali 1 plus N min 1 kali alfa. Dengan demikian terdapat faktor perkalian sebesar 1 plus N min 1 kali alfa. Inilah yang dinamakan dengan faktor Van Hoff ya. Ini. Jadi 1 plus N min 1 kali alfa ini. Nah, ini yang namanya faktor Van Hoff atau lebih lambang I. Besarnya faktor Van Hoff ini untuk larutan elektrolit kuat ya, elektrolit kuat, harganya sama dengan N. Jadi misalnya NaCl itu tadi terurai menjadi Na+ dan Cl- kan, berarti harga N-nya sama dengan 2. Berarti harga I-nya sama dengan 2 juga. Harga I sama dengan 2 ya. Itu adalah faktor Van Hoff. Ingat ya, untuk larutan elektrolit kuat, harga I, ini I kecil, harga I atau faktor Van Hoff besarnya sama dengan harga N. N itu adalah banyaknya partikel yang terurai tadi. Karena dianggap terurai sempurna ya. Mengapa dianggap? Karena tidak ada yang terurai sempurna, tapi di sini terurai hampir sempurna. Dengan demikian, kita mendapatkan rumus sifat koligatif yang baru dengan ditambah I di belakangnya. Yang pertama adalah penurunan tekan uap, delta P. Delta P sama dengan XT kali P0 kali I. Untuk delta P ini, awas hati-hati, jangan menggunakan rumus P ya. Karena terdapat perbedaan hitungan kalau kita menggunakan rumus P dengan rumus delta P. Dan biasanya kalau pakai rumus P itu, nanti hasilnya malah bisa kurang bagus ya. Atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita pakai rumus delta P. Delta P sama dengan XT kali P0 kali I ya. Kemudian delta TB boiling itu kenaikan titik didih sama dengan KB kali M kali I, ada I-nya belakangnya ya. Kemudian delta TF freezing, freeze membeku, penurunan titik beku, KF kali M kali I. Oke, berikutnya rumus tekanan osmotik P
kali V sama dengan N kali R kali T kali I. Nah, boleh juga pakai rumus yang Pi sama dengan MRT I juga boleh ya. Fleksibel ini, tidak usah terpaku dengan rumus yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ini contoh soalnya. Sebanyak 1,2 gram MgSO4, nah ini MgSO4, dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Hitunglah tekanan osmosis dari larutan yang terjadi jika diketahui AR Mg sama dengan 24, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Yang pertama kita harus menguraikan dulu MgSO4 itu MgSO4 terurai menjadi Mg2+ dan SO4 2-. Mg2+, SO4 2-. Berarti ada berapa? N-nya 2 ya. Oke, N-nya 2. Karena MgSO4 adalah garam dan terurai sempurna atau elektrolit kuat, berarti harga I sama dengan harga N. Ingat tadi ya, harga I sama dengan harga N. Jadi harga I-nya sama dengan 2 ya. Baik, kita perhatikan satu-satu. Pi yang kita cari kan osmotik ya, ini Pi. Kemudian V-nya volume ini 500 dalam liter jadi 0,5 ya. 0,5, oke. Kemudian N itu mol, berarti massa per mr. Massanya 1,2 masukkan. Per mr-nya adalah 120 kali R 0,082 kali T. T-nya itu adalah suhu ditambah 273. Kalau tidak diketahui di sini, berarti kita anggap suhunya suhu kamar. Ya. Suhu kamar berarti 25. Ya, jadi kalau di sini tidak diketahui, suhunya kita anggap suhu kamar. Itu 25 derajat Celcius. Jadi 273 tambah 25. Kali I. I-nya sama dengan 2. MgSO4 tadi terus menjadi Mg2+, SO4 2- ya. Kita ada 2 ion. Baik, lanjut. Setelah dihitung-hitung, ternyata ini harga Pi-nya sama dengan 0,97744 atm. Kita pakai saja 2 ya, 2 angka. Jadi 0,98 atm. Baik, demikian anak-anak contoh soal yang perlu kami sampaikan. Ini adalah ada beberapa soal yang perlu untuk latihan ya. Silakan dikerjakan. Nomor 2 dan nomor 3. Nah, nanti pada saatnya akan Abi minta untuk dikumpulkan ya. Sementara kerjakanlah dulu untuk latihan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.